Kalau ditimbang dengan semua zikirmu dari habis subuh tadi sampai duha, maka pasti akan bisa menyamai atau bahkan mengalahkannya. Karena diikuti dengan masalah atau tambahan kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Salah ancaman justru bagi orang yang duduk dan tidak ada zikirnya sama sekali. Ya. Ini sebagai penutup penyampaian dalam buku ini ya. Hadits riwayat Abu Dawud ya. Kata Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi, kanat alaihi minallahi tirah. Wa man ittaja'a matja'an lam yadhkurillaha fihi, kanat alaihi minallahi tirah. Siapa yang duduk di satu tempat, lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Jadi di sini bisa bermakna tirah adalah ancaman bisa dihukum oleh Allah. Barang siapa yang berbaring di satu tempat, lalai tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Dalam riwayat lain, ya riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ma jalasa qaum majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Apabila suatu kaum duduk di majlis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka dia Allah akan menyiksa mereka, dan apabila Allah berkehendak, maka dia akan mengampuni mereka. Riwayat yang terakhir, riwayat Abu Dawud, ini 3 riwayat semuanya tentang ancaman orang yang tidak berzikir sama sekali. Kata Nabi SAW, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasra. Setiap kaum yang berdiri dari satu majlis dan mereka sama sekali tidak pernah berzikir kepada Allah dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Juwairiyah radhiyallahu anha, Juwairiyah istri Nabi SAW, أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bahwasanya istri Nabi SAW Juwairiyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW keluar di pagi buta, maksudnya masih gelap, dari rumah Juwairiyah untuk mendirikan sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Sekembali dari masjid di waktu duha, Juwairiyah masih duduk di tempat sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau masih di tempat sholatmu ini sejak aku meninggalkanmu tadi pagi? Kata Juwairiyah, ya. Kata Nabi SAW, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat. Nah ini 4 kalimat yang perlu digarisbawahi ya, yang perlu kita hafal. 4 kalimat yang diucapkan, yang aku ucapkan 3 kali. Apabila ditimbang dengan semua bacaanmu dari subuh tadi sampai sekarang waktu duha, apapun yang kau baca, tapi karena kau tidak ikutkan dengan 4 potongan kalimat ini, maka pasti ucapanku yang 4 kalimat ini, kalau mau ditimbang dengan seluruh zikirmu, dari tadi kamu baca dari subuh sampai duha, maka beratnya akan menyamai beratnya bacaanmu. Apa yang Nabi SAW baca? Nabi ikutkan setiap zikir beliau dengan 4 kalimat ini. Ya, diperhatikan di situ ya. Nabi SAW mengatakan, Subhanallahi wa bihamdi. Ini salah satu jenis zikir ya. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya. Tapi mana yang dimaksud dengan 4 potongan? Ini, adada khalqihi. Nah ini yang dimaksudkan ya, 4 kalimat ini. Adada khalqihi maksudnya sejumlah ciptaannya. Jadi dianjurkan teman-teman kalau habis baca subhanallah bilang adada khalqi. Baca alhamdulillah adada khalqi. Baca Allahu Akbar adada khalqi. Maksudnya kita ucapkan subhanallah sekali tapi kita berharap Allah kasih pahala sejumlah makhluknya. Itu kan banyak banget ya. Semua jumlah manusia, semua jumlah hewan-hewan, dari semut, serangga, jutaan, miliaran mungkin jumlahnya, serangga-serangga, hewan semuanya, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang, terjangkau oleh mata kita semua makhluknya. Jadi kita ucapin 1 kali alhamdulillah Allahu Akbar, tapi dengan ada khalqi, berarti Allah Akbar itu sejumlah yang kau ciptakan dari makhlukmu ya Allah. Ini kalimat mahal ya. Harus dihafal ini. Ada khalqi. Kemudian yang kedua ya, waridha nafsih.
dan keridhaan dirinya. Maksudnya sampai Allah ridho. Kita kasih contoh rasional. Teman-teman kalau masuk ketemu sama seorang pemimpin, raja, presiden, ya, mungkin kalau kita puji dia sekali saja, biasa aja. Saya kita mengatakan Pak Presiden yang terhormat atau Raja yang mulia, misal. Beda nggak kira-kira kita ucapin itu sekali dengan kita ucapin 10 kali? Misalnya setiap puji-pujian, setiap kali ngomong, siapa Presiden, baik Sang Raja yang mulia. Kita ulangi. Kalau sudah 10 kali kita ulangi, 20 kali kita ulangi, tentu kita lebih dimuliakan dibandingkan kita cuma ucapin sekali. Kalau ada orang cuma mengatakan Pak Presiden yang mulia, tapi setelahnya sudah tinggal panggil nama saja, nggak panggil lagi dengan pujian, pasti beda, ya. Nah, di sini tanpa kita samakan Allah dengan makhluknya, tapi di sini kita seakan-akan minta, ya Allah, subhanallah yang saya ucapkan ini, ridha nafsik, sampai kau ridho, walaupun aku ucapin sekali, tapi anggap ini seperti sudah berulang kali aku ucapin, ya Allah. Itu berarti mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wazinata arsyih, seberat arshnya. Arshnya Allah, singgasana Allah itu makhluk Allah yang paling besar. Ya. Tidak ada yang mengalahkan besarnya arsh. Arsh itu singgasana. Allah selalu mengatakan dalam Al-Quran, thumma stawa 'alal arsh, dan Allah bersemayam di atas arshnya. Nah, sudah hafal ayat kursi ya? Ayat artinya tanda-tanda, bukti. Kursi itu walau bahasa Indonesia tempat duduk ya. Kalau bahasa Arab itu kursi artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik ke singgasananya itu ada pijakan kakinya, itu bahasa Arabnya kursi. Allah gambarkan tentang kursinya Allah di singgasananya. Itulah ayat kursi yang pada saat turun banyak sekali setan yang mati terbakar, bisa mengusir setan, bisa menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan setan. Itu karena memang ayat ini agung sekali. Di antara yang kita baca di ayat kursi adalah wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi' artinya telah meliputi, telah menutupi, kursiyu pijakan kakinya di singgasananya as-samawati wal ard. Jadi bisa dibayangkan berapa besarnya kursinya Allah itu. Ya, karena dia meliputi seluruh alam semesta ini, seluruh langit dan bumi. Nah, arsh itu lebih besar daripada kursi. Maka kita minta zikirku ini ya Allah, Allahu Akbar sekali aku baca ini, selain ya ada khalqika, sejumlah ciptaanmu, waridha nafsika, sampai engkau ridho dan menerimanya, kemudian wazinata arshika, dan seberat arshmu. Ini Allah yang ajarkan kepada kita. Berarti luar biasa besarnya pahala ini pada satu kali zikir. Apalagi kalau kita baca 100 kali lalu kita baca lagi, ada khalqika, waridha nafsika, wazinata arshika, itu berarti 100 kali dikali semua itu. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, wa midada kalimatik, dan sejumlah kalimat-kalimatmu. Nah, ini ada disebutkan di akhir surah Al-Kahfi. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah. Katakan hai Muhammad, kalau seandainya seluruh air lautan digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, maka tidak akan pernah habis kalimat-kalimat tersebut, walaupun kalimat itu, walaupun air laut itu sudah habis. Jadi kalimat Allah banyak sekali, gitu kan? Tidak terbatas ya. Maka keempat potongan ini dianjurkan untuk selalu dihubungkan dengan zikir kita supaya kita mendapatkan pelipat gandaan pahala. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, tadi itu bisa dilihat ya, kalau yang riwayat yang tadi baru kita bacakan itu ada footnote nomor di bawah ya, itu diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Kemudian riwayat lain, tadi itu riwayat, oh ini sama-sama ya, dia satu riwayat aja ini, cuman beda riwayat, beda penyebutan riwayatnya, tapi dua-duanya diriwayatkan Imam Muslim. Makanya di footnote nomor 41 di bawah itu cuman satu saja diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Az-Zikir wa Du'a. Riwayat yang lain berbunyi, Subhanallahi adada khalqi wa subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi midada kalimati. Maha suci Allah sejumlah ciptaannya, maha suci Allah sejumlah keridhaan dirinya, maha suci Allah seberat arsy-Nya, maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ya, jadi ini berarti kita dianjurkan oleh penulis ini, saran yang sangat baik ya, supaya kita panen pahala yang besar. Dan ini mirip dengan judul yang beliau tulis ini, meraih pahala besar dengan amalan ringan, kan judulnya buku kita begitu. Nah, beliau ingin menyampaikan kalau zikir jangan zikir aja. Terbukti Juwairiyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, berzikir
tapi tidak kena diikuti adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, maka Nabi SAW mengatakan, aku sudah ucapkan kalimat 4 potongan ini, kalau ditimbang dengan semua zikirmu dari habis subuh tadi sampai duha, maka pasti akan bisa menyamai atau bahkan mengalahkannya, karena diikuti dengan masalah atau tambahan kalimat ini. Allahu a'lam.